BPJS keliling. Nah, dulu itu BPJS keliling namanya bukan BPJS keliling, Mbak. Layanan jemput bola dari BPJS Kesehatan yang memudahkan masyarakat ataupun peserta JKN untuk mengakses layanan administrasi. ternyata melihat tadi BPJS keliling seperti pucuk dicinta ulang pun tiba gitu ya, Mbak. Hai. Welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Jangan lupa kalian untuk pertama kali pasti aku suruh subscribe, like, dan komen podcast-podcast aku Pojokin. Hari ini bintang tamu mojok bareng kita akan memberikan informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang sangat-sangat kece dan ditunggu-tunggu. Dengan siapa kita hari ini? Dengan kakak siapa nih yang cantik? Kenalan dulu ya, Mbak ya. Iya, Dok. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, Mbak ya. Asik. Oke. Jadi saya kenalan dulu, saya Rizka Sarla, biasa dipanggil Rizka. Oke, jadi Mbak Rizka ini adalah salah satu petugas di BPJS Kesehatan yang sering hadir di BPJS keliling. Nah, jadi tema hari ini kita akan cuap-cuap dan berbincang tentang BPJS keliling ya Mbak Rizka ya. Expert banget pasti karena sering banget keliling-keliling gitu ya kan. Tapi dijelasin dulu apa sih Mbak Rizka BPJS keliling itu? Oh ya, ini saya jelaskan dikit ya Mbak ya. Dulu itu BPJS keliling namanya bukan BPJS keliling Mbak, tapi MCS, Mobile Customer Service. Dan sekarang sudah diganti namanya jadi BPJS keliling. Nah, untuk BPJS keliling sendiri ini layanan jemput bola dari BPJS Kesehatan yang memudahkan masyarakat ataupun peserta JKN untuk mengakses layanan administrasi. Nah, tujuannya sendiri Mbak, ini untuk mendekatkan antara layanan dengan masyarakat. Jadi kita sistemnya jemput bola. Jemput bola ya. Jadi emang kita tidak boleh nunggu ya kan? Karena menunggu itu menyakitkan ya kan sih? Enggak gitu juga maksudnya. Karena ya memang harus proaktif kan. Kita sebagai pemberi layanan kepada publik itu memang harus proaktif, dan kalau bisa masyarakat itu menemukan kita di mana aja ya Mbak Rizka. Iya, betul. Salah satunya melalui BPJS keliling ini. Nah, BPJS keliling ini sendiri tuh biasa kelilingnya setiap kapan nih Mbak Rizka? Oh iya, biasanya kita fokusnya ke desa-desa dulu ya Mbak ya untuk kajian Mojokerto ini. Biasanya untuk jam layanan sendiri dari hari Senin sampai Kamis. Senin sampai kita Kamis. ada 16 titik lokasi Mbak. Jadi satu desa untuk 2 hari. Dimana untuk satu harinya ini ada 4 titik Mbak. Jadi 2 di pagi dan 2 di siang, seperti itu. Kalau untuk pagi sendiri, ini untuk jam layanannya dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Ya, nanti untuk yang siang dari jam 11 sampai jam 1. Oke, jadi 4 titik ya. Betul, jadi pagi 2 hari. Betul, pagi. Jadi pagi 2 hari 2 kali. Iya, 2 titik. Nanti siangnya 2 titik lagi. Oh gitu, itu keliling ke desa-desa di wilayah kerja kantor cabang Mojokerto. Iya, ada Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Oke, jadi kalian harus nantikan BPJS keliling di desa kalian. Karena kenapa kok harus ada menantikan BPJS keliling? Kalian bisa ngurus apa aja itu Mbak? Oh iya, jenis layanannya tuh nggak beda jauh Mbak sama yang di kantor. Di sini ada pendaftaran baru, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, ada perubahan data, perubahan vaskes, pengaktifan kepesertaan, sekaligus untuk pengaduan dan informasi. Oke, jadi lengkap ya sama kayak yang di kantor. Karena memang tadi jemput bola, jadi ya pelayanan yang diberikan sama ya Mbak Rizka ya. Biar masyarakatnya tidak jauh-jauh ke kantor. Nah, benar, karena kan nggak semua itu rumahnya di dekat kantor BPJS. Apalagi wilayah kerja kantor cabang Mojokerto ini juga luas kan, sampai Jombang tuh yang jauh kejauhan. Jadi harus manfaatkan kalau BPJS keliling hadir di desa kalian. Terus gimana Mbak caranya masyarakat tuh kok tahu kalau hari ini BPJS keliling mau datang nih ke desa
desanya? Jadi gini Mbak, dari pihak BPJS biasanya akan koordinasi ke perangkat desanya. Kalau memang dari perangkat desanya nanti mengizinkan untuk adanya kegiatan BPJS keliling, nanti akan perangkat desanya yang akan konfirmasi langsung ke masyarakat atau warganya. Tapi Mbak, jangan sampai gini. Bukan hanya di desa itu saja yang bisa mengakses BPJS keliling, tapi di luar wilayah desa itu juga bisa. Jadi misalnya lebih dekat waktu ke tempat BPJS keliling daripada ke kantor, tetap ya bisa ke situ. Iya, betul. Jadi nggak usah nunggu. Jadi misalnya kalian lagi lewat pun di tetangga desa gitu, lihat ada mobil BPJS keliling, boleh lah langsung mampir. Iya. Terbatas. Yang jelas tadi ada bentuk kolaborasi juga ya kita sama pemerintah desa, seperti itu pengurus desa. Jadi pengurus desa yang lebih kenal ya kan sama masyarakat yang ada di desa tersebut, yang akan menginfokan gitu kepada masyarakatnya, peserta JKN maupun yang baru mau calon nih peserta JKN gitu ya Mbak Rizka ya. Terus setelah itu kalau misalnya lagi di lapangan ada nggak sih kendala yang sering Mbak Rizka temui gitu? Oh iya, ini kendalanya terkait apa ya Mbak ya? Biasanya kok dari pesertanya sendiri, ini kadang-kadang ada peserta yang pemberkasannya kurang lengkap. Mungkin karena mereka kan di samping desa itu biasanya ada sekolah, mungkin dari TK atau SD ya Mbak ya. Kadang dari datang lihat kok ada pelayanan BPJS, jadi untuk ibunya ini datang ke sana. Langsung ya? Bertanya, Ibu ada yang bisa dibantu Mbak? Saya mau pengecekan data. Tapi ketika diminta disuruh menunjukkan KTP atau KK-nya, beliaunya tidak membawa seperti itu. Jadi kita informasikan Ibu kalau memang untuk pengurusan BPJS ini wajib membawa identitas dirinya untuk dilakukan pengecekan datanya lebih lanjut seperti itu. Memang kan zaman sekarang BPJS Kesehatan nggak minta fotokopi ya Mbak ya, tapi setidaknya bawalah identitas. Kalaupun nggak bawa fotonya mungkin bisa ya. Iya, dalam file dari HP-nya juga bisa. Nah misalnya jadi simpanlah setidaknya foto NIK, atau kalau hafal bisa juga kan, hafal NIK itu bisa dilakukan pengecekan minimal NIK kalian gitu ya, yang nomor induk KTP itu. Karena di sini Mbak Rizka bukan cenayang guys, ya kan? Mbak Rizka bukan cenayang, nggak tahu gitu ya kalau cuman membaca dari nama dan beton, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman, tidak akan dipersulit, namun ada beberapa data yang kita butuhkan juga seperti itu. Terus Mbak Tania, selain pemberkasan yang tidak lengkap, ini juga kadang untuk kendalanya sendiri terkait sinyal ya Mbak ya. Iya, kadang-kadang kita kan ada BPJS keliling di tempat yang memang sekiranya untuk jaringan akses itu agak susah. Nah, biasanya dalam hal itu yang kita lakukan sistem Dropbox Mbak, kalau memang tidak bisa untuk mengakses di tempat seperti itu. Jadi ada disediakan juga teman-teman Dropbox dan akan diekskalasi ke kantor cabang. Iya, ketika sudah sampai di kantor baru kita eksekusi datanya. Yang kita hubungi untuk pesertanya. Untuk pesertanya, yang penting peserta itu menerima dulu respon. Ya kan, yang pertama dari kita layani. Datanya sudah kita terima, langsung bisa dieksekusi, dilanjutkan di kantor. Jadi kalian nggak usah khawatir, karena ya kalau kendala sinyal mungkin bukan ininya kita ya, di luar kendali gitu kan, tapi kita berusaha bagaimana bisa menangani itu ya Mbak Rizka. Tapi selama tetap bisa dilayani di sana, tetap kita layani Mbak. Semaksimal mungkin akan dilayani dari petugas BPJS keliling. Jadi Mbak Rizka, selama jadi petugas BPJS keliling, ada nggak sih kesan yang teringat dan membekas gitu? Misalnya kayak, wow hari ini ya ngerasa banget jadi penting gitu adanya BPJS keliling. Sedikit cerita ya Mbak ya terkait kesan. Beberapa minggu yang lalu ini ada peserta bercerita ke saya ya Mbak ya, dia tuh udah habis datang dari kantor BPJS, tapi di sana beliaunya balik lagi karena memang melihat antriannya yang agak lumayan seperti itu. Nah, ketika dia balik mungkin juga karena ada keperluan mendesak ya Mbak ya, terus melihat besoknya itu dia mau balik lagi, ternyata ada BPJS keliling, mungkin ini dari desa lain ya Mbak ya, jadi nggak terinfo seperti itu. Akhirnya dia datang ke desa yang dilakukan BPJS kelilingnya seperti itu. Terus ibunya juga berterima kasih, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke kantor BPJS karena bisa dilayani di BPJS keliling. Nah, untuk kesannya sendiri Mbak, biasanya kan ada beberapa peserta dengan beberapa karakter ya Mbak ya. Jadi itu ada peserta ketika sudah dilayani itu mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang baik-baik. Nah, dari situ kesannya
Jadi kayak berasanya aduh didoain, yang memang kita sering berdoa itu terus orang lain mendoakan kita. Aduh, nah itu kan seneng banget kan jadinya. Jadi memang ya selain harus tulus memang untuk membantu karena di BPJS Keliling sendiri tadi ada orang yang ternyata memang sebenarnya sangat membutuhkan pelayanan, namun mungkin terkendala jarak dan ada waktu. Ternyata melihat tadi BPJS Keliling seperti pucuk dicinta ulang pun tiba gitu ya Mbak Rizka ya. Wow, ada Mbak Rizka di situ. Ternyata langsung dapat dilayani. Jadi pasti orangnya merasa sangat terbantu. Betul sekali. Akhirnya berterima kasih dan mendoakan yang baik-baik tuh kan. Emang itulah manfaatnya membantu orang gitu. Terus Mbak Rizka sendiri misalnya nih ya kan BPJS Keliling udah dilakukan nih memang ya, tapi kan nggak semua desa itu dapat kita jangkau di setiap harinya ya kan. Dan kantor BPJS kejauhan. Apalagi nih biasanya yang diinformasiin Baik. saat itu. Biasanya kita mengedukasi Mbak ke pesertanya. Jadi untuk layanan BPJS ini bukan hanya BPJS Keliling ataupun di kantor terdekat saja. Jadi kita juga mengedukasi bahwa untuk pelayanan BPJS Kesehatan ini juga bisa dilakukan secara online. Bisa lewat WA Pandawa, Care Center BPJS ke 165 ataupun aplikasi mobil JKN. Nah itu tadi makanya jadi petugas BPJS Keliling ini sendiri juga menyebarkan informasi karena layanan non tatap mukanya BPJS Kesehatan. Karena walaupun kita sudah banyak pelayanan tatap muka, tapi juga lebih mudah lagi kalau lewat non tatap muka tanpa antri, bisa dari rumah, bisa dari apa Mbak? HP, WhatsApp aja, telepon aja, nggak usah repot ya kan. Jadi gitu. Jadi tapi kalau kalian tetap pengen ketemu Mbak Rizka dan tim, ya boleh dong pantau Instagram BPJS Kesehatan ya kan, yang di jadwal BPJS Kelilingnya tadi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya Mbak Rizka. Terima kasih juga Mbak dan udah berbagi pengalamannya yang seru banget pasti, keliling ketemu peserta JKN dari seluruh desa loh, pelosok-pelosok gitu. Oh iya Mbak, itu tuh untuk BPJS Keliling itu merupakan healing saya Mbak. Oh gitu. Iya, jadi saya menganggap BPJS Keliling itu sebagai healing. Karena untuk bertemu peserta aja sama aja kayak mood booster gitu Mbak. Mood booster loh. Luar biasa loh. Dedikasinya petugas BPJS Keliling ini ketemu peserta tuh mood booster loh ya kan. Soalnya ya tadi didoain. Iya betul. Terus kesannya baik ya Mbak ya. Jadi kayak emang melayani harus dengan hati dan happy gitu ya kan teman-teman. Luar biasa. Sekali lagi makasih Mbak Rizka. Semoga selalu lancar setiap keliling-keliling, ketemu orang-orang baik setiap hari. Ya, terima kasih banyak udah mau main juga ke Pojokin. Kalau gitu, kita harus ingetin lagi pemirsa Pojokin buat apa? Subscribe, like, dan komen biar kita semakin semangat. Oke, bye-bye.